Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yang ke-6 tentang ulumul Quran atau ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Oke, sebelumnya saya hormati Abi Hanif selaku pengasuh pesantren Supragama Rakyat Huda dan juga Umida, serta keluarga dan kepada guru-guru yang saya cintai. Oke, dan kepada orang tua saya yang selalu mensupport saya dan teman-teman saya yang saya cintai. Oke. Jadi saya akan menjelaskan tentang definisi munasabah. Jadi apa itu pengertian dari munasabah? Itu adalah dalam etimologi itu artinya adalah kedekatan. Jadi dari segi hubungan satu dengan yang lainnya, misalnya ayat ini dalam surat ini dengan ayat ini dalam surat ini. Itu membahas tentang hikmah kolerasi yang sama sebenarnya gitu. Terus dan juga untuk menggali rahasia hikmah-hikmah apa yang di dalam ayat tersebut. Selanjutnya macam-macam muhasabah. Muhasabah ini ada banyak sekali. Jadi sebelumnya sinonim macam-macam muhasabah. Jadi dari Ar-Razi itu mengatakan muhasabah itu sinonimnya adalah ta'alluq atau ayat-ayat lanjutan, ayat dengan ayat yang lanjutan. Soalnya menurut Sayyid Qutb itu irtibat atau artinya adalah pengganti dari istilah ta'alluq tadi dari pendapat Ar-Razi, yaitu pertalian dengan ayat yang jelas. Ini contohnya saya sudah buat dalam surat Al-Baqarah, dan lihat ayat 188. Baqarah ayat 188. Oke. Jadi ayat 188 ini menjelaskan tentang tentang jangan kamu makan harta dan kamu jalan yang batil, dari jalan yang batil. Jadi Sayyid Al-Qutb ini menjelaskan dari mendapatkan kata dari ayat 108 tadi, yaitu antara bulan baru dengan bulan yang lama, dengan bulan haji serta adat jahiliyah. Misalnya dalam definisi Khalil Al-Bantani membagi menjadi dua. Pertama adalah terletak dalam perhatian lawan bicara. Jadi perhatiannya itu terletak dalam lawan bicara kita. Contohnya itu adalah surat ke-88 ayat 17 sampai 20. Oh, 88 ini ya, Al-Ghasyiyah. Terdapat dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Ini artinya adalah, maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Ini bergabung antara unta, langit, dan juga gunung dalam berbagai ayat. Dalam ayat 17, 18, 19, dan juga 20. Jadi dalam memperhatikan redaksi ayat tersebut ya tentunya. Yang kedua adalah hubungan antara satu ayat dengan satu ayat dengan surat yang lain. Contohnya adalah surat Al-An'am ayat pertama. Kita lihat lagi surat Al-An'am itu surat yang ke-6. Al-An'am ayat pertama ya. Bunyinya itu fasabbih bismi rabbikal azim kalau salah ya. Pertama tato ini ya, alhamdulillah wassalamu ala rasulillah nur tsumma alladziina kafaru bihim ya'dilun. Itu sama dengan surat ke-55 atau kita bisa lihat Al-Maidah ayat 118 dan juga 119. Oh iya ini guys ya. Pokoknya sama-sama keputusan memutuskan antara hamba-hambanya ya. Jadi untuk selanjutnya adalah
mempelajari urgensi dari musahabah Al-Quran, ulumul Quran. Itu hasil dari ijtihad mufasir atau orang yang mentafsirkan Al-Quran, dari ilmu yang mempelajari rangkaian-rangkaian ayat dari satu ayat ke ayat yang lainnya. Itu terdapat dalam dua metode. Pertama adalah balaghah atau mempelajari dengan mempercantik, atau kita mengetahui gimana kecantikan ayat itu kalau tidak diperhatikan akan lenyap dengan sendirinya. Yang kedua adalah mengindahkan ayat tersebut tanpa menjelek-jelekan. Oke, sekian dari saya. Maaf jika ada salah tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.